Oke, kita lanjutkan lagi diskusi tadi. Kita sudah dengarkan Mbak Lisa dari Lampung. Mas Fikar, Anda melihat seperti apa? Iya, pinjaman fintech ini kalau menurut saya masih adanya masih di ranah perdata sebenarnya, karena ini pinjam meminjam gitu. Kalau yang normal pinjam meminjam itu kan tumbuh karena ada kepercayaan, dan kepercayaan itu dibentukkan dalam jenis jaminan. Itu kalau pinjaman yang normal gitu. Nah ini kan nggak ada nih. Ini saling kepercayaan saja. Nah karena itu kemudian penguasaan data oleh fintech ini menjadi senjata untuk nagih. Biasanya seperti itu gitu. Ya ini yang harus disadari oleh teman-teman yang suka pinjam di fintech gitu. Artinya kita begitu pinjam, siap semua data kita. Pengayaan literasi kan, ya Pak Fikar ya? Iya. Kenapa? Tapi kan untuk semua data, kalau untuk di AFPI yang legal kan tidak boleh menyedot data kontak begitu ya Mas ya? Betul, betul. Ya tapi nggak bisa dihindarkan itu, gitu. Nggak bisa dihindarkan. Pasti secara sengaja atau tidak sengaja data kita keambil semua ketika kita berhubungan dengan salah satu fintech umpamanya, gitu. Dan fintech lain pasti juga mereka punya asosiasi, mereka punya juga ini gitu. Artinya saling melindungi juga kan. Kalau nembak di sini dia nggak bisa nembak di sini lagi, umpamanya seperti itu gitu. Ngutang di sini nggak bayar, di sini udah bisa dihindarkan gitu umpamanya. Ini ada penelpon lagi nih, singkat saja mungkin ya. Oh oke, baik. Saya ke Mas Unu. Mas Unu, tadi kita mendengar ya penjelasan dari Lisa. Itu Anda bisa menjelaskan nggak? Satu fintech tapi kok yang lainnya satu justru aplikasi. Nah, iya. Nah, itu yang jahat itu. Oh, itu karena jahat. ada perpindahan informasi tanpa persetujuan orang yang memberikan informasi. Jadi kalau menurut saya itu udah pelanggaran sebetulnya. Boleh dibilang mungkin itu pidana lah ya. Nah, karena ini jelas sebetulnya seperti menjebak, Pak. Misalkan ilustrasi, Bapak pinjam ke saya butuh uang hanya 1 juta. Tapi saya cerita bahwa Bapak membutuhkan dari pihak lain ini, sehingga misalkan ada 10 orang yang saya kasih tahu ngasih pinjam semua ke Bapak. Masuk tanpa jahat, kami minta masuk ke rekening. Bapak nyebut saldo masuk 10 juta. Tapi 10 juta ini semuanya menagih dengan bunga dengan cara yang brutal. Itu jahat menurut saya. Satu, Bapak nggak butuh. Yang kedua, data Bapak diperdagangkan ke orang lain. Dan dikembalikannya harus pakai bunga dari ke-10 fintech ini? Pasti. Karena apa? Karena dia akan menggunakan data bahwa Bapak ini butuh dengan bunga sekian-sekian akan disamakan. Kita stop situ. Perlindungan hukumnya buat masyarakat terkait dengan kejahatan-kejahatan seperti ini, Pak Fikar? Gini, pinjam meminjam itu ada di wilayah perdata. Jadi dia bisa terjadi karena ada kesepakatan. Kalau nggak sepakat sebenarnya nggak terjadi gitu. Nah, ketika terjadi ekses di dalam kesepakatan itu, pihak pemerintah atau penegak hukum akan lihat ada aspek pidananya nggak gitu. Sepanjang aspeknya masih perdata, dia nggak berani masuk. Tapi ketika ada nagih, ada debt collector nagih kedudukin rumah atau bahkan itu boleh polisi masuk atau penegak hukum masuk gitu. Tapi kalau masih di wilayah perdata, ya selesaikanlah kalian karena itu memang yang kalian setujui. Gitu. Kita dengarkan ada penelpon juga, Pak Eri dari Semarang. Selamat pagi Pak Eri. Pagi. Oke, silakan Pak dengan kisah Anda. Mungkin ini yang Pak Eri. Poin, yaitu yang pertama tadi disampaikan bahwa ada pinjaman online yang legal maupun yang ilegal. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah yang pinjaman online ilegal ini bagaimana cara monitoringnya? Ya, ini siapa yang memonitoring ini? Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat penawaran pinjaman online, ini rata-rata dari pinjaman online ini berbeda-beda perlakuannya. Ada satu aplikasi yang ternyata di dalamnya ada 20 aplikasi. Sehingga ada penawaran bisa jadi si A dapatnya 5 juta, langsung sekali klik 5 aplikasi langsung tersetujui gitu ya, langsung cair seperti itu. Nah ini yang ini hal yang menjebak ya, menjebak daripada masyarakat. Itu yang kedua. Yang ketiga saat penagihan. Saat penagihan ini yang tertulis di Halo Pak Eri. Hari. Nah setelah 7 hari tapi ternyata 5 hari sudah ditagih dan kata-katanya kurang sopan dan rata-rata menurut teman-teman saya yang itu pinjol itu ya istilahnya bahasa kebun binatang pun disampaikan di situ. Oke, baik. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak Eri. Kemudian cara penagihannya dan yang terakhir adalah pengancamannya. Oke Pak Eri. Dia mengancamkan nanti akan saya sebarkan seluruh kontak pesan Anda karena Anda tidak
Ya Pak Heri, kita sudah membayar, tangkap padahal maksudnya. belum jatuh tempo Ya. pada saat Ya. itu. Oke. Baik, Pak Itu Heri, mungkin terima itu aja. kasih. Terima Ya. kasih. Mas Unu secara singkat mungkin 1, 2, 3 bisa Anda jawab. Oke, jadi kita nggak ingin ada monitoring ya, inginkan ilegal itu tidak harus ada di bumi Indonesia, fintech ilegal. Caranya adalah saat ini sudah ada RUU Perlindungan Data Pribadi, ada di parlemen. Nah, belum disahkan, kita sudah menunggu nih sekian masih tahun. RUU, so. Nah, itu harusnya harus segera disahkan karena masalah yang tadi kita bicarakan tadi sebagian besar terkait dengan pertukaran data pribadi. Oke. Gitu. Yang kedua, pemerintah dalam ini Kominfo sudah ada peraturan yang mengeluarkan bahwa untuk penyelenggaraan sistem elektronik itu harus memiliki izin. Jadi ini sudah langkah maju dari Kominfo. Dalam tahun ini apabila ada satu platform yang memberikan pinjam-pinjam tetapi tidak ada izin, itu akan tidak bisa beroperasi. Jadi itu yang dilakukan oleh pemerintah. Karena menurut saya dari AFPI yang bisa dilakukan dan OJK adalah melakukan edukasi kepada masyarakat. Tetapi kalau ibaratnya kriminal ini selalu ada terus-menerus, bayangkan saja ya, SBI itu sudah menutup 3.100 ilegal. Kenapa demikian banyak? Kenapa demikian mudah? Karena ini hanya masalah nama. Kita tahu www yang Ya. bisa bilang bisa Ya. berubah dengan cepat. Jadi ini harus diberantas secara sistematis Baik. dengan pendekatan hukum. Oke, Baik. baik. Saya ingin ke Singkat Mas Fikar, singkat Ya. silakan. Saya kira gini, masyarakat harus bisa memilih. Lebih baik meminjam itu dari pihak-pihak yang terbuka gitu. Siapa pihaknya kelihatan gitu ya. Karena di situ tidak akan ada Tapi tentu persyaratan berbeda ya. pasti. Pinjaman online itu laku karena nggak ada jaminan apa-apa Iya. kan, Betul. begitu ini masuk gitu. Tapi ketika Anda memilih untuk meminjam online ya, segala resiko itu harus sudah Betul. dihitung juga gitu. Dia harus diperhatikan gitu. Nah, Baik. karena itu ketika Anda meminjam, Anda siapkan juga gitu. Kapan Anda mampu bayar gitu loh. Kalau enggak ya Anda harus terima itu resiko seperti yang Menagih Tapi kemudian- belum jatuh deadline nggak boleh kan ya? Nggak boleh. nggak boleh. Nggak boleh. Boleh ya. Tapi banyak kasus juga kemudian memang para peminjamnya ini yang kemudian sengaja untuk tidak membayar, menghilangkan data nomor telepon dan lain-lain. Memang tidak ada niat baik begitu. Oh, kalau itu penjahat namanya, iya kan? Artinya sengaja dia meminjam untuk tidak membayar kan begitu. Walaupun covernya itu perdata. Itu bisa dipidanakan tidak? Sepanjang itu namanya pinjam meminjam, ada aplikasinya bahwa mereka pinjam itu perdata gitu. Oke. Yang bisa disita itu barangnya, rumahnya gitu. Tapi melalui persidangan tadi. Tapi tetap melalui Persidangan pengadilan tadi ya. gitu. Tapi Baik. kalau orangnya nggak Baik. bisa masuk ke wilayah pidana. Oke. Gitu. Pak Fikar terima kasih. Pak Sunu juga terima kasih atas paparan dan penjelasannya. Dan juga terima kasih buat seluruh masyarakat yang ikut berpartisipasi bersama kita pagi hari ini. Intinya adalah literasi yang kita tingkatkan mungkin ya. Dan sering-sering mungkin untuk mengupdate lagi mana yang legal ya kan, dan juga mana yang ilegal. Karena memang OJK juga masih akan terus Betul. memperbaharui data-data mana fintech yang kemudian masih legal dan juga tidak. Baik. Terima Dan kasih perlu banyak. kehati-hatian ya. Oke. Kita nanti akan bergabung dengan Yogyakarta untuk Ada mendengarkan apa di sana? aspirasi dan suara dari masyarakat di sana. Ya. Yang doyan makan pecel lele. Itu makanya ya kan. Coba apa sih suara dari masyarakat di sana? Biro Surabaya nanti akan hadir ke hadapan Anda sesaat lagi. Biro Jawa.